Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di tutorial baru ya di channel Jeplak Ilmu. Nah, masih bersama saya Benny. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam ya, mulai dari HTML, CSS, PHP, kemudian Android Studio. Nah, maka kali ini kita akan beralih ke tutorial baru, yaitu tentang pemrograman visual khususnya menggunakan platform Java Swing. Nah, jadi tutorial ini berguna untuk terutama bagi saya untuk mengisi perkuliahan di kampus kami ya, untuk membantu para mahasiswa, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar secara otodidak pemrograman visual Java Swing. Nah, mungkin langsung aja ya. Nanti teman-teman bakal tahu deh kenapa yang dipilih Java Swing, kenapa enggak yang lain. Teman-teman akan tahu seiring berjalannya tutorial ini. Baik, di episode pertama ini kita akan mengenal dulu, sebelum ngoding ya, sebelum kita praktik lah kira-kira, kita akan mengenal dulu konsep-konsep yang berkaitan dengan Java Swing. Untuk itu mari kita lanjut. Nah, teman-teman, pemrograman visual ya. Nah, di sini perlu dijelaskan dulu. Teman-teman tuh kalau ditanya apa itu pemrograman visual, nah biasanya jadi ngeblank ya ketika diterangkan materinya atau konsepnya. Itu bisa atau ingat, tapi ketika ditanya kok jadi blank. Nah itu. Nah, kalau teman-teman merasa demikian, maka itu mungkin disebabkan oleh pola belajar ya. Pola belajar itu harusnya kalau kita belajar ya dicatat, apa yang didengar, apa yang disaksikan itu dicatat. Karena kalau cuma dilihat dan didengar saja, nah itu sangat-sangat rentan untuk lupa ya. Jadi dicatat, apapun yang penting menurut teman-teman dalam penjelasannya dicatat ya. Kecuali kalau menurut teman-teman nggak penting sama sekali materinya, ya udah itu nggak usah ditonton aja atau tinggalkan aja tutorial ini ya. Nah, kita akan mulai dengan pengertian pemrograman visual. Siapa tahu teman-teman ditanya nanti, kamu belajar pemrograman visual pakai Java Swing kan? Nah, coba jelasin apa itu pemrograman, apa itu Java Swing. Nah, kalau ditanya gitu ya malu kalau nggak bisa jawab ya. Baik, pemrograman visual. Pemrograman visual ini terdiri dari dua kata. Teman-teman bisa lihat ya. Pemrograman dan juga visual. Oh ya, sebelumnya juga saya pengen ingetin bahwa pemrograman visual ini bagusnya dipelajari setelah pemrograman web ya. Karena urutannya itu web dulu, visual atau desktop ya. Baru nanti pemrograman mobile. Karena tingkatannya desktop atau visual ini lebih sulit daripada web, apalagi nanti pemrograman mobile. Tapi kenapa di channel ini dikasih apa ya, mobile dulu ya? Karena itu tuntutan dari pekerjaan sehingga saya mengerjakan yang mepet dulu ya. Kebetulan baru semester ini saya dikasih pemrograman visual lagi. Nah, makanya saya coba sempurnakan materi-materi sebelumnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, pemrograman visual. Kita bedah dulu kata pemrograman ya, supaya paham betul maknanya. Pemrograman itu terdiri dari apa nih? Kata dasarnya adalah program ya kan. Nah, pemrograman itu, kata dasarnya adalah program yang ditambah imbuhan dan akhiran an ya kan, jadi pemrograman. Maka kita pahami dulu kata dasar pemrograman, yaitu program. Nah, program di sini banyak ya, apa namanya, maknanya itu banyak karena program itu bersifat universal. Ada program TV, ada program kesehatan, program diet dan sebagainya. Nah, makanya ketika kita ditanya konteksnya, bukan konteks ya, ketika kita ditanya makna suatu kata, maka kita harus bisa mengaitkannya dengan konteks. Makna umumnya dulu boleh lah ya. Program itu adalah rangkaian proses yang sudah teratur gitu ya, yang kalau diikuti prosesnya itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, itu kan.
secara universalnya maknanya gitu. Nah, kita kaitkan makna kata program ini dengan yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu program di sini ternyata konteksnya adalah di dunia komputer atau lebih khususnya di pemrograman, di penulisan atau pembangunan aplikasi komputer. Nah, maka konteks tersebut akan mempengaruhi yang namanya makna dari kata program ya. Yang awalnya kata program ini bisa bermakna macam-macam seperti saya sebutkan tadi, maknanya acara televisi ya kan, itu program juga, kita sebutnya program TV ya kan. Kemudian program makan gratis bergizi MBG yang sedang keracunan para siswanya itu saat ini ya, tapi saya tidak mau komentar soal itu. Dan macam-macam program, makanya konteksnya kalau di dalam makanya dibatasi atau dikasih konteks ya makna program itu, sehingga program yang kita maksud dalam tutorial ini adalah program komputer. Maka yang dimaksud dengan program dalam konteks komputer adalah sekumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa komputer tertentu. Nah, macam-macam nanti teman-teman pasti tahulah programnya. Program itu bisa dinamakan dengan aplikasi atau disebut aplikasi juga, ya kan? Yaitu software yang kita gunakan sehingga kita bisa melakukan berbagai tugas di dalam menggunakan komputer ya, pakai komputer. Nah, bikin program itu ya ditulis pakai sintaks-sintaks. Teman-teman pasti sudah bisa ya kalau nonton semua video yang ada di channel ini, sudah bisa ngoding atau memprogram ya, memprogram komputer. Baca aja nanti ini programnya. Program sekumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa tertentu agar komputer dapat melakukan tugas-tugasnya ya. Jadi dengan adanya program saya bisa menggunakan komputer misalnya untuk bikin presentasi ini, memutar musik, multimedia, main game dan sebagainya. Nah, makanya program itu sebenarnya yang paling utama dari komputer. Hardware, software itu ya komponen dasar lah ya. Tapi yang kita gunakan sehari-hari dalam komputer itu kan adalah program atau aplikasi, ya kan? Percuma kita high spec komputernya, ada Windows atau Mac juga ya, sistem operasinya atau Linux tercanggih misalnya, tapi nggak ada program atau aplikasi terinstall di dalamnya, ya sudah itu wassalam ya, nggak bisa apa-apa juga. Nah, itu adalah program. Kemudian makna berikut atau kata berikut yang teman-teman perlu kuasai juga, pahami ya, yaitu pemrograman. Nah, jadi ketika teman-teman nanti di video-video berikutnya menulis program menggunakan alat-alat atau aplikasi tertentu ya, sehingga programnya berjalan. Nah, jadi proses menulis atau membuat program disebut sebagai pemrograman. Bahasa Inggrisnya adalah programming. Nah, jadi arti kata pemrograman adalah proses membuat atau menulis program, membuat aplikasi, membangun program sama aja ya, atau mengetikkan coding-coding instruksi-instruksi yang dipahami oleh komputer disebut sebagai pemrograman. Nah, tapi tidak hanya terbatas pada menulis, dia juga menguji atau menjalankan program ya, mengetahui ini apakah fungsionalitasnya sudah benar, tampilannya udah bagus atau gimana. Nah, itu termasuk pemrograman ya. Karena pemrograman itu tidak akan terlepas dari 3 hal dasar, yaitu menulis, menguji, serta memperbaiki coding, kode ya, memperbaiki atau debugging ya bahasa ininya, bahasa pemrogramannya, debugging, debug. Aduh, harusnya teman-teman udah tahu ya. Nah, debugging program atau aplikasi yaitu mencari kesalahan yang membuat aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu pemrograman. Oke, kita udah paham apa itu program dan pemrograman. Udah dapat nih satu kata dari judul tutorial kita. Berikut kita akan pahami apa itu visual. Visual itu artinya sesuatu yang bisa kita indra ya, menggunakan bukan pancendra tapi indra penglihatan, yaitu mata. Nah, sesuatu yang bisa kita lihat berarti itu sifatnya visual ya kan. Artinya visual itu pasti mengandung bentuk ya kan. Sesuatu yang kita lihat tuh pasti ada bentuknya, ada yang kotak, segitiga, lingkaran, atau kombinasi dari macam-macam bentuk. Ada yang beraturan, ada yang enggak ya kan bentuknya itu. Kemudian warna juga, kemudian bisa jadi simbol-simbol dan segala macamnya. Pokoknya sesuatu yang bisa kita lihat tuh pasti visual.
Nah, cuma nanti ada batasannya. Teks itu kan visual juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini, teks ini kan visual, tapi ini bukan disebut dengan aplikasi visual. Nah, karena apa? Nanti kita dalami lagi. Tapi yang jelas, visual adalah sesuatu yang berkaitan dengan indera penglihatan kita. Yang bisa kita lihat itu artinya visual. Nah, sudah dapat nih dua kata, pemrograman dan visual. Maka kita bisa gabungkan dua kata tadi menjadi pemrograman visual yang maknanya adalah cara membangun aplikasi menggunakan komponen-komponen visual. Komponen visual ini contohnya nih. Teman-teman kalau pernah buka Word ya, tapi di sini dikasih contoh Open Office. Nih, ada tombol-tombol ya kan, ada menu-menu yang kalau diklik nanti menjalankan perintah atau instruksi tertentu, mengeksekusi instruksi tertentu. Kemudian menu-menu berbentuk tulisan, berbentuk simbol-simbol. Nah, ini adalah komponen visual namanya. Nah, jadi kalau teman-teman membangun aplikasi yang ada komponen visualnya, meskipun ada satu aja tombolnya ya, icon yang digunakan, itu artinya teman-teman sedang melakukan pemrograman visual. Nah, itu. Oke. Beda nanti ada pemrograman berbasis CLI misalnya. Berarti hasilnya adalah CLI. CLI itu command line interface antarmuka berbasis baris perintah. Command itu perintah, line itu baris, I interface. Jadi akan ketahuan sekali nih perbedaannya. Nih, ini yang visual, nih yang CLI atau berbasis teks ya. Kalau CLI itu bahasa lainnya berbasis teks. Nih tampilannya ya, teks semua. Nah, jadi kelihatan ini bukan berbasis visual, ini yang berbasis visual. Bahasa lain dari aplikasi berbasis visual adalah graphical user interface atau antarmuka pengguna berbasis grafis. Nah, nih bedain ya. Nanti jangan bingung nih, ini kan grafis juga nih, bisa kita lihat ya. Enggak kayak gitu. Itu artinya kalian bingung kalau menyamakan dua aplikasi ini. Lihat aja nih. Pokoknya kalau kita menjalankan perintah menggunakan menu-menu, simbol-simbol, icon-icon ya, berupa gambar misalnya ikonnya. Ya, ada tampilan lah gitu ya, tampilan gambar selain teks di dalam aplikasi kita. Maka itu sudah masuk pemrograman visual. Tapi kalau kita memberi perintah ke dalam aplikasi menggunakan teks, misalnya kita ngetik dir, enter, open, enter dan sebagainya. Contohnya kayak pemrograman Python dan sebagainya macam ya. Maka itu adalah berbasis teks bukan berbasis visual. Nah, gitu. Itu. Jadi dilihat dari cara mengoperasikan aplikasinya. Kalau mengoperasikannya menggunakan perintah teks berarti dia bukan visual. Kalau dia dengan menekan tombol-tombol, kemudian ada gambar-gambar yang ditampilkan di dalamnya selain teks, maka itu adalah pemrograman visual. Harusnya teman-teman sudah yakin, hakul yakin mana yang visual, mana yang bukan ya. Oke, kalau enggak ya tanya aja Google atau ChatGPT dan sebagainya. Kita bisa lanjut. Nah, teman-teman juga dalam pemrograman visual itu perlu tahu dulu ya platform aplikasi. Ini salah satu konsep yang akan menguatkan pemahaman teman-teman bahwa kalau teman-teman selama ini berkutat pada pemrograman web atau mobile yang diajarkan di channel ini, maka itu hanya merupakan salah dua beberapa di antara platform aplikasi. Nah, kita kan menemukan banyak sekali ragam aplikasi di luar sana yang bisa kita pakai ya. Misalnya aplikasi game, aplikasi apalagi pemutar musik. Game itu kan ada banyak ya, online, offline, arcade 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Ada aplikasi pemutar video, mau apa ya, mau yang online offline juga ada, yang offline juga banyak, misalnya Windows Media Player, kemudian ada ada Winamp dan lain sebagainya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi itu kalau kita amati dia bisa kita kategorikan menjadi 3 atau terdiri dari beberapa platform ya. Web, desktop dan mobile itu platform dari aplikasi ya. Bentuk dari aplikasi. Jadi platform itu bisa dibilang bentuk atau fondasi dari suatu aplikasi. Sebenarnya bisa dibaca di sini ya, wadah, tapi lebih dari itu ya, sebenarnya platform itu juga punya makna yang luas. Jadi platform itu tidak hanya dikategorikan dari web
desktop dan mobile saja. Nanti ada platform Windows sebutannya, platform Mac, platform Linux. Nah, jadi kata platform itu bisa disematkan konteksnya juga. Kayak Mac, Linux, dan Windows itu berarti platform sistem operasi, ya kan? Nah, kalau di sini yang dijelaskan di slide ini berarti ini disematkan pada konteks aplikasi, platform aplikasi. Platform aplikasi dia berarti fondasi atau bentuk aplikasi. Bentuk aplikasi itu tidak akan keluar dari tiga, yaitu web, ya kan? Teman-teman pasti tahu web, desktop, dan mobile. Nah, itu. Jadi beda ya. Ketika kata platform nanti digunakan di konteks lain, maka maknanya akan bisa jadi meluas dan bisa jadi menyempit. Teman-teman harus bisa beradaptasi dengan penggunaan kata-kata yang berbeda tadi. Oke. Jadi platform adalah wadah atau lingkungan kerja tempat program atau aplikasi komputer dijalankan, ya kan? Wadahnya bisa berupa sistem operasi, bisa berupa bentuk aplikasi ya, sistem operasi tadi kayak Windows dan lain sebagainya, bentuk aplikasi seperti web, desktop, mobile. Kemudian, nah nih kata kunci yang tadi ini ya tentang platform, yaitu bisa jadi platformnya itu berupa perangkat keras, bisa jadi berupa sistem operasi, bisa jadi bentuk dari perangkat lunak atau software ya, agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau dari sisi perangkat keras di dunia komputer ya, ada sebutan juga platform Intel. Nah, berarti itu platform yang disematkan dengan konteks perangkat keras, lebih khususnya prosesor, ya kan? Jadi makna platform ini bisa berubah-ubah tergantung konteksnya. Yang jelas padanan katanya adalah fondasi. Fondasi tempat suatu sistem akan bisa jalan kalau ada fondasi tersebut ya. Oke, khusus platform aplikasi berarti platform aplikasi ini bisa kita pahami sebagai bentuk-bentuk dari aplikasi yang aplikasi-aplikasi komputer. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam ya. Bentuk pertama yaitu web. Web itu ya teman-teman tahu ya. Web itu termasuk aplikasi. Jadi jangan bingung, web itu aplikasi. Kata dosen saya juga itu aplikasi ya. Mungkin kita nggak nginstal web kan, yang kita install kan browser atau peramban ya, aplikasi browser. Nah, tapi sebenarnya konten dari browser, misalnya www.youtube.com, itu sebenarnya aplikasi berbasis web yang diakses menggunakan peramban atau browser. Pada hakikatnya itu meskipun dia tidak diinstal, tetap disebut sebagai aplikasi yang mana berjenis platform web. Paham ya? Web itu juga kan ada yang localhost, ada yang online. Nah, teman-teman, saya yakin harusnya udah paham hal-hal tersebut ya. Makanya belajar dulu pemrograman web sebelum desktop supaya lebih melekat lagi pengetahuannya. Kemudian platform lain yaitu desktop. Desktop itu desk itu meja, top itu atas, berarti di atas meja. Apa? Ya kan, di atas meja. Nah, makanya konteksnya di sini desktop itu dikaitkan dengan komputer, berarti komputer yang ada di atas meja. Nah, desktop adalah sebutan untuk komputer yang diletakkan di atas meja, ya kan? Komputer di atas meja itu kan ya, kalau teman-teman ini ya browsing lah ya, pasti tahu ya, ada CPU-nya, kotak CPU yang gede itu, ada monitornya, ada mouse, ada keyboardnya itu ya. Nah, itu di atas meja. Ada lagi komputer jenis lain. Jadi desktop itu salah satu jenis komputer kalau dilihat dari bentuknya. Ada yang bentuknya lain, misalnya kayak laptop. Lap itu artinya paha, top itu artinya atas. Di atas paha berarti komputer yang bisa ditaruh di atas paha, ya kan? Nah, tahu lah teman-teman ya, komputer yang tipis itu yang pasti beda dengan desktop. Kalau desktop taruh di atas paha ya pegel pahanya, nggak muat juga pahanya. Tapi kalau laptop kan dia ringan gitu kan. Nah, itu ya sedikit lucu-lucuan. Nah, kalau kemudian mobile itu aplikasi atau platform yang berjalan di perangkat mobile. Perangkat mobile itu kan yang kita kenal adalah sebenarnya tablet, smartphone ya. Kemudian juga dashboard dari mobil, nah ya kan. Kemudian smartwatch, laptop juga bisa dibilang mobile, karena mobile itu artinya perangkat komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Nah, tapi kok kenapa smartphone, tablet itu disebut, apakah itu ini ya,
Komputer ya, smartphone, tablet itu termasuk kategori komputer, smartwatch juga ya. Karena segala sesuatu yang mampu menjalankan algoritma ya disebut sebagai komputer. Oke, bisa disebut sebagai komputer. Komputer juga ada macam-macam, ada yang mekanik, ada yang elektronik. Lebih khususnya mobile ini berarti elektronik ya, komputer elektronik. Nah, smartphone kan bisa menjalankan algoritma. Buka aplikasi apapun di smartphone bisa, Office dan lain sebagainya, YouTube dan sebagainya. Yang aplikasi yang bisa dibuka di web ternyata bisa juga di HP ya kan. Tablet juga sama, kemampuannya kurang lebih kayak smartphone. Nah itu teman-teman. Jadi smartwatch juga sama ya. Nah beda nanti mobile dengan kalkulator. Kalau kalkulator itu salah satu fungsi dari algoritma saja. Algoritma itu kan banyak fungsinya ya dalam runtunan. Jadi kalkulator itu kan operasi aritmatika ya kan, yang mana bagian dari operasi runtunan, turunan dari turunan dari algoritma runtunan. Salah satu jenis algoritma runtunan salah satunya aritmatika ya kan, aritmatika atau perhitungan. Nah kalau kalkulator dia nggak bisa menjalankan algoritma selain aritmatika atau perhitungan, jumlah kali bagi, mungkin kosinus, tangen dan sebagainya bisa ya. Tapi kan itu sebatas perhitungan aritmatika. Nah, nggak bisa kan kalkulator melakukan misalnya perulangan, percabangan yang kompleks atau menjalankan algoritma, betul-betul algoritma lah. Jadi komputer itu bisa dibilang kalau dia bisa menjalankan algoritma selain hanya perhitungan ya kan. Nah, itu disebut komputer. Tapi kalau cuma perhitungan sederhana atau perulangan sederhana ya mungkin dalam operasi perhitungan juga melibatkan algoritma yang perulangan percabangan ya. Tapi dilihat dari outputnya atau keluaran yang dihasilkan, kalkulator itu hanya berkutat pada hasil perhitungan. Nah itu ciri pembeda utamanya ya. Jadi antara kalkulator dengan komputer itu bisa dilihat dari kemampuan dia menjalankan algoritma atau dari bentuknya ya kan. Jadi nanti bisa jadi ada orang yang bikin kalkulator mirip komputer ya. Kalau dia cuma bisa menghitung ini ya, melakukan operasi perhitungan, nggak bisa menjalankan algoritma selain perhitungan, berarti itu cuma kalkulator meskipun bentuknya mirip komputer. Nah itu teman-teman ya, cara membedakan istilah kalkulator dengan komputer. Oke. Nah jadi tadi ada beberapa platform aplikasi ya kan, kaitannya dengan pemrograman visual apa? Nah jadi kaitannya pemrograman visual itu lebih mendekati atau padanannya adalah pemrograman desktop. Nah, jadi sinonim dari pemrograman visual adalah pemrograman desktop ya, karena aplikasi desktop itu dirancang dengan visual yang canggih ya, yang menarik. Dulu mungkin bisa jadi ada aplikasi desktop, bukan bisa jadi, memang ada aplikasi desktop yang berbasis interface, berbasis teks ya. Sampai sekarang juga masih ada, contohnya CMD ini. Cuma kan ya dilihat aja nih, kalau dia apa? Jadi rata-rata aplikasi desktop itu pasti menggunakan visual atau grafis ya. Jangan sampai bingung ketika ketemu aplikasi teks ini. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa memahaminya. Oke. Nah, jadi platform itu ya. Itu tentang platform. Lanjut. Nah, teman-teman juga selain harus paham platform juga perlu tahu itu macam-macam antarmuka aplikasi. Tadi kan platform ya. Jadi platform itu menyediakan banyak hal ya kan. Nah, di sini selain berfungsi sebagai tempat aplikasi dijalankan, platform juga menyediakan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi ya. Jadi kan pengguna komputer berinteraksi dengan aplikasi ya kan. Menggunakan apa? Nah, sebutannya adalah antarmuka interface ya. Teman-teman nih lihat aja nih, layar monitor ini kan menampilkan gambar ya. Nah, itu adalah, bayangin aja itu adalah muka dari aplikasi kita. Dengan melihat muka itu kita tahu informasi-informasi atau bisa memilih perintah yang diinginkan, ya kan? Maka ini muka kita,
ini muka aplikasi. Maka yang disebut dengan antarmuka aplikasi ya ini tempat sesuatu yang bisa kita lihat ini ya. Sesuatu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi itu disebut sebagai antarmuka, ya kan? Nah, kemudian nanti banyak lah ya jenis-jenis antarmuka tuh nanti banyak. Ada yang aplikasi tuh ini bukan antarmuka. Aplikasi itu biasanya ada yang disebut sebagai backend. Ini bukan bentuk aplikasi ya, tapi lebih pada prosesnya ya. Apa ya istilah pemrograman sih ya. Backend artinya ini bagian dari aplikasi. Oh ya, ini adalah bagian dari aplikasi. Makanya disebut aplikasi terdiri dari ya. Oke. Bagian dari aplikasi. Jadi aplikasi itu terdiri dari beberapa bagian. Sebut aja dua ya. Backend, back artinya belakang, end itu artinya ujung, puting ya kan. Yaitu proses-proses yang dijalankan oleh aplikasi yang mana tak terlihat oleh mata. Bukan hanya tak terlihat oleh mata, tapi nggak bisa dirasakan oleh indera lain ya. Teman-teman tahu lah ya, komputer tuh kan misalnya kita membuka aplikasi kalkulator di komputer. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Gimana caranya komputer itu menghasilkan hasil operasi tadi? Kan ada operasi yang bekerja di belakangnya. Nah, itu kan tidak bisa kita lihat, maka itu disebut sebagai back end, bagian apa ya? Bagian belakang atau back end dari suatu aplikasi. Nah, itu. Ada lagi bagian front end, yaitu front to depan ya kan, berarti ini ujung depan. Artinya ini adalah sesuatu bagian dari aplikasi yang bisa kita lihat maupun rasakan dengan indera yang kita miliki. Nah, kita kan punya 5 indera ya. Penglihatan, penciuman, kemudian pengecapan, sentuh, dan pendengaran ya kan. Nah, berarti front end ini mencakup itu semua. Nah, nanti ada macam-macam ya front end ya. Front end aplikasi. Pokoknya front end itu adalah antarmuka aplikasi yang bisa dirasakan oleh kelima indera kita. Nah, di sini teman-teman perlu tahu ragam antarmukanya karena komputer itu tidak hanya berinteraksi dengan pengguna melalui tampilannya saja, tapi ada macam-macam ya, macam-macam antarmuka aplikasi yang kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Misalnya kita pengen nyuruh komputer mencari makna dari antarmuka. Bisa kan kita browsing aja nih. Ini berarti kita menggunakan antarmuka visual ya kan. Bisa kita gunakan suara kita aja nih. Misalnya saya pakai mikrofon lalu bicara dengan komputer nih kayak gini ya. Kayak ChatGPT ya. Nah, itu berarti dia pakai antarmuka jenis lain. Nah, ini kita coba tilik satu-satu ya. Jenis-jenis antarmuka komputer. Antarmuka aplikasi, maaf. Antarmuka aplikasi selain GUI atau visual ya. Yaitu command line interface atau antarmuka baris instruksi, baris perintah. Jadi kita menggunakan ngetik perintah untuk supaya aplikasinya paham instruksi yang kita masukin. Contohnya nih, ini kalau di sini kan di sini ya, saya ketik dir, lalu nanti enter, muncul semua folder atau directory yang ada di aplikasi, yang ada di sini di dalam folder user. Nah, ini berarti saya menggunakan antarmuka command line interface atau berbasis teks ya. Nah, bahasa lainnya adalah berbasis teks untuk kali ini. Oke, teman-teman pasti tahu itu. Kemudian ada antarmuka lain yaitu berbasis voice user interface atau VUI. Voice suara user pengguna, interface antarmuka pengguna berbasis suara. Nah, ini kayak ini kan. Teman-teman pasti udah pakai ya. Tahu lah ya. Kayak Google apa itu? Browsing di Google pakai suara daripada diketik ya kan teksnya, ya udah pakai suara. Pakai ChatGPT juga sama. Dan segala macam aplikasi lain yang pakai ini. Gesture based interface antarmuka berbasis gestur atau isyarat ya, isyarat selain bahasa dan teks tulisan. Biasanya isyaratnya itu berupa apa ya, gerakan badan ya, badan atau anggotanya. Contohnya nih ya, ketika saya pakai ini,
saya memberikan perintah sip atau oke gitu. Nah, itu. Atau ini sangat berguna untuk orang-orang yang difabel ya, yang berkebutuhan khusus. Misalnya nih, kalau teman-teman penasaran ya, cari aja di YouTube itu ilmuwan bernama Hawking gitu ya, Stephen Hawking. Nah, dia kan duduk di kursi roda, terus dikembangkan oleh MIT alat komunikasi untuk dia bertukar informasi dengan orang lain. Nah, dia pakai gestur, tapi dia pakai mata ya. Jadi perangkat tersebut mendeteksi gerakan mata yang diterjemahkan oleh sistem komputer alatnya, lalu bisa menghasilkan suara yang diinginkan oleh si Stephen Hawking. Nah, oke. Nah, itu salah satu contoh aplikasi nyata dari gesture based user interface. Dia pakai gerakan tangan, pokoknya gerakan anggota badan untuk memberi perintah kepada komputer. Nah, touchscreen, TUI, touchscreen user interface, antar muka pakai touchscreen. Nah, di HP ya pasti ada, atau layar komputer juga ada yang touchscreen. Kemudian menu driven. Nah, menu driven ini biasanya kita temuin di ATM atau di sini. Ini di aplikasi-aplikasi ini kan menu-menu ya. Kalau kita klik menunya, nah berarti sebenarnya semua bentuk antarmuka ini bisa dikombinasikan. Nah, nih contohnya. Ini pernyataannya. Bisa menggabungkan semua jenis antarmuka. Nah, dikombinasikan ya, sehingga menghasilkan pengalaman tertentu yang mana nanti memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Jadi aplikasi itu nggak mesti pakai satu antarmuka aja, nggak mesti aplikasi yang berbasis GUI juga bisa jadi dia menggunakan CLI, pakai FUI, pakai GBUI, touchscreen, menu driven. Nggak mesti menerapkan pakem satu aja gitu ya, nggak mesti. Nah, teman-teman tahu lah ya maksudnya. Oke, baca aja nih kalau mau lebih jelasnya. Kita lanjut untuk hemat durasi. Kemudian tadi sudah paham platform, sudah paham macam-macam jenis antarmuka. Kita bisa lompat ke Java Swing karena judulnya adalah pemrograman visual Java Swing, ya kan? Java Swing itu terdiri dari dua kata, Java dan Swing. Nah, Java itu apa? Java itu bahasa Inggris dari nama pulau Jawa, ya. Jangan heran. Baru tahu kan? Nah, bahwa sebenarnya bahasa pemrograman Java itu dikembangkan oleh nanti yang namanya James Gosling pada tahun ini bersama timnya di perusahaan ini, ya kan. Dia ngasih nama Java itu karena dia suka minum kopi. Kopi itu berasal dari Pulau Jawa. Nah, Jawa itu bahasa Inggrisnya Java, makanya disebut sebagai Java. Buktinya apa nih? Simbol atau logo dari Java itu secangkir kopi ada uapnya. Nah, ya kan? Nah, jadi orang Indonesia itu terkenal dari dulu sebetulnya ya. Cuma memang media-media itu ya emang mereka ya itulah ya, nggak mau Indonesia maju mungkin. Oke, sengaja dibatasi gitu ya kita. Jadi kalian generasi berikutnya harus bisa cari cara lah ya supaya Indonesia ini bisa di kancah internasional itu bisa lebih lagi ya dari yang bisa kami raih saat ini. Maksudnya generasi kami lakukan ya. Saya yakin. Jadi dengan tutorial ini pun teman-teman harusnya saya berkontribusi dengan tutorial ini kan, ya kan. Nah, teman-teman nanti berkontribusi juga untuk Indonesia dengan cara-cara lain ya. Bagaimanapun ya, susah senang sumpuknya Indonesia ya tetap negara kita yang harus kita cintai ya. Oke, nah baca aja nih ya. Awalnya bahasa Java ini namanya mau dikasih oak ya, oak, salah satu nama pohon yang ada di halaman rumah dari si Gosling ini. Tapi dia ternyata nama oak itu sudah dipakai bahasa pemrograman lain. Nah, dia cari alternatif, ya udah Java aja, kenapa enggak? Karena kan orang-orang di luar sana itu kan juga suka minum kopi. Nah, berarti dia pengen bahasanya itu familiar bagi banyak orang yang suka kopi tadi, sehingga nanti mancing orang untuk pakai teknologinya dia yaitu Java nih kan. Nah, sehingga udah populer dia. Jadi Java ini salah satu bahasa pemrograman paling populer
berjuta-juta perangkat di dunia ini sudah pakai Java ya kan, smartphone kita nih, komputer juga, smartwatch, automobil sudah pakai pemrograman Java, ATM dan sebagainya ya. Jadi Java ini sangat-sangat populer, salah satu ya. Mungkin yang lainnya adalah bahasa Python, Python, C++ juga, C# juga ya lumayan. Nah, tapi Java ini juga sangat populer. Oke. Java itu punya prinsip write once, run anywhere, atau singkatannya WORA. Write once, tulis sekali, ya kan? Write itu tulis, once sekali. Run, jalankan anywhere, dimanapun. Artinya aplikasi yang kita bikin pakai Java itu bisa dijalankan nanti di Linux, di Windows, di Mac OS, ya. Artinya ini suatu keuntungan bagi pemrogram desktop. Asalkan di aplikasi itu diinstal nanti yang namanya JVM atau JVM ya, maka sistem operasi yang ada atau platform sistem operasi itu bisa menjalankan aplikasi yang kita bikin. Nah, itu keunggulannya kalau pakai Java. Makanya dia populer ya kan? Karena nanti ada platform lain selain Java ini. Contohnya nah nih WinForms. Nah, ini cuma bisa dijalanin di Windows ya. Susah tuh kalau mau bikin untuk Mac atau Linux, bikin lagi, biaya lagi, waktu lagi. Nah, itu gunanya Java itu. Kita menghemat ya, efisiensi seperti negara kita saat ini ya. Oke. Kemudian itu tadi tentang Java, sekilas sedikit ya. Nah, Swing itu apa? Swing itu adalah salah satu teknologi yang dikembangkan menggunakan Java, atau salah satu library atau pustaka Java ya. Dia berada di dalam Java Foundation Class atau singkatannya JFC. Itu kumpulan library yang dirancang untuk membangun aplikasi visual atau grafis. Nah, gitu teman-teman. Karena Swing ini merupakan turunan dari teknologi Java atau bahasa Java, maka dia disebut juga Java Swing, supaya orang tuh tahu, oh swing itu kan bahasa Indonesianya adalah berayun, ayun ya, mengayun. Berayun berarti set gitu, kayak ayunan tuh kan, berayun. Kan orang Inggris tuh kan agak ini ya, agak ambigu nanti kalau nyebut swing aja, makanya disebut Java Swing. Sehingga orang-orang tahu ketika Java Swing disebut, oh berarti ini adalah teknologi Java, bukan yang maksudnya berayun kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman. Nah, Java Swing ini bukan main-main ya, diciptakannya dia benar-benar dipakai, karena buktinya nanti kita akan memprogram Java Swing, aplikasi Java Swing ini pakai yang namanya Apache NetBeans, pengganti dari IDE NetBeans yang terbaru ya. IDE NetBeans kayaknya udah ketuaan, jadi kita ganti dengan ini supaya bisa bertahan 10 tahun atau lebih ya aplikasi kita. Oke. Nah, Java NetBeans, Apache NetBeans ini sendiri dikembangkan menggunakan Java Swing. Nah, itu artinya Java Swing benar-benar ada manfaat nyatanya ya, kegunaan nyatanya. Oke, lanjut, durasinya sudah lumayan ya. Tapi bukan berarti Java Swing ini ya, seperti teknologi pada umumnya pasti ada unggul dan limitasinya. Unggulannya ini ya, baca aja sendiri. Komponen GUI lengkap. Nah, nanti kita lengkap tuh artinya tombol, menu dan segala macamnya tersedia. Kalau di web kan kita bikin tombol itu di coding ya kan. Misalnya button, berarti pakai sintaks button. Teks pembuka button, lalu teks dari buttonnya, lalu teks penutup button, atau bikin table atau bikin apapun ya. Kalau di web itu kan selalu di ini ya, selalu diketik ya. Tapi kalau pakai Java Swing ini tinggal drag and drop aja. Nah, makanya dia disebut punya kelebihan adanya GUI, komponen GUI yang lengkap. Lintas platform ya jelas, karena dia pakai teknologi Java ya. Mau bikin di Windows, dijalanin di Mac OS dan juga di Linux, itu tetap konsisten dan bisa berjalan. Event driven, event itu artinya kejadian, driven itu artinya dipicu atau pemantiknya adalah event. Event itu artinya nih, kalau di komputer tuh event artinya bukan ini ya, bukan IO ya, event organizer. Event itu kan acara atau kegiatan ya kalau di dunia nyata bahasanya. Tapi kalau di misalnya ya acara-acara ya kan. Kalau di dunia komputer tuh event tuh misalnya
klik kiri, klik kanan, double klik. Nah, jadi ketika klik kanan nanti akan muncul apa gitu ya. Nah, swing itu bisa mendukung klik kanan, klik keyboard, tekan keyboard dan sebagainya. Jadi misalkan nanti saya membuat tombol. Ketika tombol itu diklik, nah eventnya adalah diklik, klik kiri, klik kanan, double klik dan sebagainya. Itu event-event yang ada di yang didukung oleh Java Swing, ya kan? Scroll juga event dan lain sebagainya. Teman-teman pahami lagi ya. Event handler berarti coding yang menangani tadi event tadi, yaitu ketika diklik kanan, diklik kiri dan sebagainya itu nanti akan muncul sesuatu atau akan dihasilkan atau dijalankan suatu perintah, maka itu disebut sebagai yang menangani operasi, yang menghasilkan operasi ketika diklik-klik mouse ini, yang disebut sebagai event handler atau instruksi yang bertanggung jawab menangani event-event yang ada di aplikasi komputer ya. Mudah dipelajari ya karena dia stabil ya, jarang error. Kalau Android Studio tuh errornya luar biasa. Web juga lumayan ya errornya, tapi kalau di Java Swing ini stabil ya, dan sintaksnya lebih mudah kalau saya bisa ini. Stabil ya ini ya. Oke, pokoknya kalau pakai Java Swing itu enak lah ya gitu ya. Tapi kekurangannya adalah kaku dari segi desain. Nah, desainnya teman-teman lihatnya. Ini kurang berwarna kan, abu-abu gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya bisa nanti dikustomisasi. Kemudian kurang optimal untuk aplikasi besar. Nah, aplikasi besar misalnya data mining dan sebagainya. Itu agak susah untuk pakai Java Swing ini ya. Karena ya kita harus banyaklah kerjaannya ya. Kemudian dia mungkin sedikit kalah saing dengan framework baru, contohnya kayak JavaFX dan framework lain. Karena JavaFX ini dia merupakan dari segi tampilan dia lebih menarik ya, dan dari segi fitur-fitur library maupun fungsionalnya ada banyak tambahan. Tapi Java Swing itu tetap relevan kalau untuk belajar awal-awal belajar pemrograman visual, karena ini stabil ya, dan banyak sekali referensinya di internet sehingga enak kita memahami konsep pemrograman visual. Nanti kalau udah paham pemrograman visual Java Swing bisa nanti pakai JavaFX dan sebagainya yang lebih mutakhir ya. Intinya tetap relevan lah ya belajar Java Swing. Teman-teman mau belajar JavaFX Swing aja nggak bisa, atau gini, mau naik motor tapi naik sepeda aja nggak bisa, bunuh diri itu ya, mencelakakan diri ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi bertahap dulu, Swing dulu, JavaFX dan yang lainnya kemudian. Oke, lanjut. Perbandingan dengan platform pemrograman lain. Nah, jadi selain Swing ada lagi tadi platformnya. Jadi ini platform ini ya, pemrograman visual namanya ya. Kalau sebelumnya kan ada platform aplikasi, ada lagi platform sistem operasi. Ini fokusnya pada platform pemrograman visual. Ada JavaFX. Nih, kelebihannya dan kekurangannya. Kekurangannya JavaFX ini dia baru ya. Framework baru ya, mungkin nggak baru-baru amat, cuma referensinya agak susah. Kemudian di sini ada Qt. Wah, dia nih mantap, lintas platform juga kayak Java tapi berbayar. GIMP Toolkit. Nah, ini masalahnya adalah dia di Linux, bisa juga di Windows, tapi bisa nggak di macOS. Nah, WPF. Nah, ini adalah teknologi pemrograman visual untuk berjalan di platform Windows. WinForm ini adalah kakak dari WPF. Artinya WPF nanti pengembangan dari WinForm. Nah, ini hanya di Windows bisa jalannya. Nah, itu adalah beberapa perbandingan dengan platform pemrograman visual lain. Sehingga kalau kita belajar Java Swing, ini paling ideal sudah paling ideal kita bikin di satu platform aja, satu platform sistem informasi bisa dijalankan di sistem informasi lainnya tanpa memikirkan biaya berlangganan di Qt ini, tanpa memikirkan Windows, Mac atau Linux ya, lingkungan platform sistem operasinya, tanpa memikirkan nih referensi yang susah dicari kalau di JavaFX ya kan. Nah itu, jadi kalau udah memahami Swing, teman-teman nanti berpindah ke platform lain akan lebih mudah harusnya secara teori ya. Nah itu tadi
Mudah-mudahan dengan memahami itu teman-teman semakin ini ya, semakin tertarik belajar Java Swing. Kemudian di sini kalau teman-teman masih ragu Java Swing bisa apa? Nih, Java Swing bisa dipakai untuk bikin aplikasi NetBeans. Nah, ya. Bisa untuk file downloader online ya kan. Kan teman-teman tahu ya, internet downloader untuk download file, video, dokumen dan lain sebagainya, gambar ya kan. Nah, ternyata pakai pakai Java juga bisa. Nah, teman-teman nanti kalau pengen benar-benar jago bisa bikin downloader sendiri yang gratis lagi ya. Pakai Java. Tuh ya. Ada buktinya nih. Nah, kemudian bisa bikin sistem operasi. Tuh, ada yang Linux itu pakai sistem operasi ya. Windows juga rasanya pakai pakai Java untuk dibikinnya. Tapi mungkin campuran ya. Apalagi Android itu kan berbasis Linux ya. Linuxnya berbasis Java. Nah, iya kan. Kemudian nih aplikasi IntelliJ IDEA. Nah, teman-teman cari tahu aja. Nih kalau mau open office aplikasi Office selain Microsoft nih ada ya. Dibikin pakai Java juga. Kalau mau lebih lagi contohnya nih ada Map tuh, Google Map ya. Nah, itu bukan Google Map. Ini adalah aplikasi desktop yang bisa menampilkan map atau peta online, ya kan? Tuh, jadi Java Swing itu kemampuannya banyak sekali tergantung dari pemrogramnya. Ya, mau bikin apa dulu ya. Ya mungkin tampilannya ini ya agak kaku ya, memang tadi kelemahannya. Kemudian ini terakhir adalah apa aja sih yang nanti akan kita pelajari di tutorial ini. Jadi seseorang programmer pemula atau disebut juga junior desktop application developer, junior desktop app developer ya kalau singkatannya. Itu paling tidak dia punya tanggung jawab membangun, menguji dan memelihara aplikasi. Atau kalau dalam video ini kita akan belajar ini semuanya. Nih, nanti kita menyiapkan lingkungan kerja atau instalasi aplikasi apa aja atau hardware kita harus bagaimana ya. Elemen-elemen swing. Elemen swing itu yang mana sih? Nah, nih elemen swing itu yang ini. Kalau nanti teman-teman lihat Apache NetBeans ya. Yang dimaksud dengan swing itu apa? Nih. Ada tulisan swing kan? Swing. Swing container nih isinya apa aja nih? Ini namanya komponen atau elemen-elemen swing, label, radio button, text field. Nah, ya kan tinggal drag and drop ke sini jadi. Nah, itu namanya elemen swing. Pokoknya kalau ada judulnya swing di sini berarti itu adalah berasal dari framework Java Swing ya. Oke, paham ya? Kemudian bisa menggunakan panel dialog dan menu. Menggunakan menu seperti ini nih. Nih. Kemudian ada dialog. Dialog tuh yang kayak alert gitu ya. Contohnya misalnya nggak bisa ya. Contohnya Ctrl F mungkin. Nah, ini dialog nih namanya. Ini prompt dialog dan ada menu-menu lainnya di sini. Nah, itu dialog. Nah, pokoknya dialog itu berguna untuk menyampaikan informasi. Kemudian di sini ada multiple form. Kemudian di sini nih kita akan pakai MySQL. MySQL untuk database-nya, meskipun banyak ya kayak Oracle juga bisa. Kemudian kita pokoknya database-nya pakai MySQL, kemudian mencoba mengunggah file ke database MySQL tadi pakai Java Swing, dan nanti gimana cara mendistribusikan aplikasi berbasis Java ini supaya misalnya kayak bikin installer, gimana kalau database-nya online gimana. Nah, itu akan dipelajari di sini ya. Kita akan coba bersama-sama. Intinya adalah dengan teman-teman menguasai keterampilan dasar dari junior app developer ini, desktop app developer ini, teman-teman akan bisa ini akan bisa membangun aplikasi desktop yang fungsional, interaktif dan siap pakai. Sekaligus nanti bisa jadi modal untuk mempelajari framework yang lebih kompleks di kemudian hari. Karena saya juga awalnya nggak ini pemrograman desktop ini nggak belajar Java langsung. Saya mulainya dari Delphi ya, dulu di SMK. Kebetulan di Bandung SMK-nya, jadi kalau di tempat saya ini di Kalimantan Selatan ya, itu nggak mungkin belajar pemrograman desktop kayak Delphi. Tertinggal jauh kurikulumnya ya, tapi di sana udah SMK tuh ya. Saya SMK dapat desktop. Yang lucunya adalah ketika S1 tuh nggak dapat desktop ya, cuma web, kemudian Android ya. Desktopnya nggak banyak. Nah, setelah Delphi saya pakai Visual Basic, bahasa ininya pemrograman desktopnya. Kemudian pakai apa lagi, C# ya, C#. Habis itu apa lagi ya,
Kayaknya itu ya yang saya ingat ya. Nah, itu teman-teman. Baru ke Java. Jadi baru Java Swing. Jadi ada beberapa tahapan yang saya lalui. Nah, jadi Delphi itu kan lebih ini ya, lebih istilahnya kurang bagus daripada Java Swing ini. Nah, jadi ya udah, ada modalnya belajar Delphi, saya bisa menguasai bahasa lain. Visual Basic iya, Sysap iya, Java Swing iya, karena pola pemrogramannya sama. Nah, polanya mirip-mirip bukan sama ya. Gitu, teman-teman. Artinya belajar Java Swing teman-teman gak akan rugi ya. Bisa diimplementasikan, misalnya bikin aplikasi kasir, bikin aplikasi perpustakaan, bikin aplikasi apapun yang berjalan di desktop, bahkan komunikasi datanya bisa online ya, bisa berkomunikasi ke aplikasi web web lain, desktop lain, bahkan ke aplikasi mobile ya, bisa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di video pertama ini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Kalau enggak bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, yaitu tentang lingkungan pengembangan pemrograman visual. Kita akan coba install ya, instalasi aplikasi yang diperlukan untuk pemrograman visual atau pemrograman desktop dengan Java Swing. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.